Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sonic Service. Baik teman-teman, di meja servis saya sekarang sudah kedatangan handphone jadul, ya nggak jadul-jadul amat, handphone Redmi 4X, handphone yang sudah lama melalang buana di dunia perhandphonean dan sekarang sudah termasuk handphone yang sudah lumayan jadul, yang dengan kasus yaitu sinyalnya tidak ada atau no sinyal, alias sinyalnya disilang. Dan tadi sudah kita cek IMEI aman, ada IMEI. Ini sinyalnya disilang, tidak ada sinyal sama sekali walaupun sudah digonta-ganti dengan kartu SIM card sama saja. IMEI aman, baseband juga aman. Tinggal kita cek seperti biasa, jika terjadi kasus no sinyal kita cek terlebih dahulu dengan cara mencari jaringan manual. Ya, walaupun ini bukan salah satu patokan, tapi paling nggak garis besarnya kita tahu ini masalah di hardware atau software, atau hardware yang mana yang nanti bisa kita cek. Kita cari searching jaringan secara manual. Ini prosesnya sebenarnya lama, cuman videonya saya potong, saya percepat, dan tidak ditemukan sama sekali. Nah, kalau tidak ditemukan sama sekali seperti ini, berarti bisa dikategorikan ini adalah kerusakan IC WTR, yang kebetulan handphone ini Redmi 4X menggunakan IC WTR 2965 yang sering sekali menyebabkan kasus kerusakan no sinyal. Tapi jika ditemukan sinyal walaupun cuma satu atau dua, yang penting ada sinyal yang ditemukan, berarti bukan IC WTR alias IC RF atau IC PA. Biasanya seperti itu kesimpulannya, tapi perlu juga dilakukan pengetesan yang lebih lanjut. Karena ini tidak ditemukan sinyal sama sekali atau jaringan sama sekali, baik Telkomsel, Indosat, XL dan lain-lainnya, saya akan melakukan penggantian di IC WTR 2965. Dan tadi sudah kita cek bagian RF antena atau kabel RF ke bagian bawah aman, tidak ada yang mencurigakan, berarti kemungkinan kerusakan berada di bagian mainboard atau IC WTR-nya nanti yang akan kita ganti. Jika bagian bawah atau bagian antena yang rusak, biasanya masih ada sinyal 1 atau 2 bar dan tidak sama sekali no sinyal seperti ini. Ya, ini adalah letak IC WTR, masih tertutup dengan sedikit cangkang atau kaleng penutup. Nanti kita akan potong untuk mempermudah pengangkatan IC-nya. Dan ini adalah prosesornya, kemungkinan sudah pernah dibongkar juga, entah kerusakannya apa. Ya, di sini saya menggunakan alat sederhana pemotong kuku saja, karena tidak kita potong full, kita potong yang menutupi IC WTR saja. Kita potong terlebih dahulu supaya IC-nya terlihat atau memudahkan untuk pengangkatannya, tidak menghalangi dalam pengangkatan IC WTR. Nanti kita akan ganti dengan IC yang baru terlebih dahulu. Ya, untuk WTR saya sarankan tidak digoyang atau direhot aja ya, langsung ganti aja, karena kemungkinan besar memang harus diganti. Sepengalaman saya seperti itu, digoyang atau direhot tidak akan menyelesaikan masalah, seringnya seperti itu, karena saya belum pernah menemukan IC WTR digoyang atau direhot dan sinyal langsung normal lagi, saya belum pernah. Tapi kalau teman-teman sudah mengalami seperti itu, ya monggo, itu ke pengalaman masing-masing. Kalau saya mending langsung diganti, menghemat waktu, toh harganya juga tidak mahal-mahal amat. Ya, kita lakukan pencabutan atau pengangkatan IC. Dan yang perlu kita perhatikan di sini, sebisa mungkin kita angkat IC-nya dan kakinya kita usahakan rata ya, kaki hasil angkatan di mainboardnya, supaya nanti kita tidak usah meratakan atau menghilangkan timah di mainboardnya. Jadi langsung kita tempel dengan IC yang baru, sudah auto connect semua kakinya. Ya, seperti ini penampakan IC WTR 2965. Ini tidak di Redmi Note 4 saja,
Redmi 4X. WTR 2965 juga sering digunakan di handphone lain, merek lain pun juga ada yang menggunakan, Samsung juga ada, Vivo, Oppo, dan juga seri-seri yang lain banyak. Pokoknya yang WTR 295 itu sering bila terjadi no sinyal, itu penyebabnya WTR 2965-nya. Tapi tidak semua ya, jadi perlu dilakukan analisa pengecekan supaya lebih akurat dalam menentukan kerusakan. Ya, kita sudah melakukan pemanasan di IC-nya, sudah kita tambah flak. Jika digoyang sudah bisa bergerak, tinggal kita angkatnya langsung ke arah atas, jangan ke samping-samping, supaya kaki yang dihasilkan semuanya rata dan kita tidak perlu untuk membuang kaki-kaki yang ada di mainboardnya, supaya langsung bisa kita tumpuk lagi dengan IC yang baru tanpa harus meratakan dan membersihkannya lagi, untuk menghemat waktunya ya. Ya, langsung kita angkat ke arah atas, hati-hati. Ya, sudah terangkat dan itu adalah kaki-kakinya. Belum bisa terlihat rata atau tidak, harus kita perbesar lagi. Ya, ini adalah hasil dari pengangkatannya tadi. Semoga rata ya. Kita lihat dengan kaca pembesar supaya lebih jelas. Ya, seperti ini. Nah, sepertinya aman, rata, masih timahnya masih aman untuk kita langsung tempel IC yang baru ya. Walaupun di IC yang baru juga sudah ada timah bawaannya di kaki-kakinya. Nah, apakah nanti tidak terlalu banyak kalau digabungkan dengan IC yang dengan kaki yang masih menempel di mainboard? Jawabannya tergantung ya, tergantung nanti kita lihat apakah jika digabungkan nanti hasilnya akan terlalu banyak dan menyebabkan konsleting atau terhubung antara kaki satu dan satunya. Jadi nanti kita bisa hilangkan saja kalau kita rasa terlalu banyak. Tapi ini saya rasa masih aman untuk kita langsung tempel di IC yang barunya. Ini IC yang lama dan ini adalah IC yang baru yang mau kita pasang. Kita lihat dulu bentuk kakinya, kita paskan dengan yang di mainboard supaya tidak terbalik. Sebenarnya sudah ada titiknya di bagian atas dari IC, tinggal kita ingat saja titiknya di sebelah mana tadi. Tapi jika tidak diingat, untuk IC WTR 2965 ini bentuk kaki bawahnya tidak simetris, jadi gampang untuk kita lihat di sebelah mana titiknya supaya tidak terbalik pemasangannya. Tapi jika kakinya simetris di semua sisi sama ya, mau tidak mau kita harus mengingat titiknya yang bagian atas, karena kalau dilihat dari bagian bawah tidak akan bisa kita ingat di mana letak sebenarnya. Karena ini tidak simetris, ada bagian yang bolong, ini bisa untuk kita jadikan patokan pemasangan IC-nya. Ya, sudah terpasang dan yang lama kita akan buang saja. Kita tunggu sampai mesinnya dingin terlebih dahulu, baru kita coba untuk kita nyalakan apakah sinyalnya sudah keluar atau belum. Ya, kita lepaskan dari penjepit dan kita dinginkan sejenak untuk kita coba lagi di handphonenya. Kita dinginkan, jangan mencoba handphone waktu mesinnya masih kondisi panas setelah di rehot dengan blower ya. Kita dinginkan sebentar saja. Ya, setelah beberapa saat dan mesinnya sudah benar-benar dingin, kemudian kita cek terlebih dahulu apakah terjadi short atau tidak setelah kita pasang IC tadi. Kita cek dengan avometer di bagian konektor baterai atau VBAT apakah short setelah kita melakukan replace IC WTR 2965 tadi.
Kita posisikan selektor di kali 1 ohm meter. Ya, untuk positif tidak ada pergerakan berarti aman ya, tidak ada short setelah kita ganti IC WTR 2965 nya tadi. Waktunya kita pasang ke handphonenya untuk kita cek sinyalnya sudah keluar atau masih sinyal silang seperti tadi ya, sinyalnya masih hilang dan bar sinyalnya disilang. Kasus awalnya kan seperti itu tadi, disilang dan tidak ada jaringan sama sekali sewaktu di searching jaringan manual atau cari jaringan manual. Oke, kita nyalakan, kita tunggu sampai handphonenya booting. Video saya percepat supaya cepat masuk ke menu. Oke, lalu kita masukkan kartu SIM cardnya yang tadi. Ya, kita masukkan SIM cardnya. Ini SIM card aktif. Masih tidak ada sinyal, kita tunggu sebentar. Biasanya perlu waktu beberapa detik untuk sinyalnya bisa keluar. Ya, sudah keluar. Kita tunggu 4G-nya dan sudah keluar tanda 4G-nya, alias sinyal 4G-nya sudah keluar dan sinyalnya pun full, barnya full. Berarti benar kerusakan seperti itu jika kita searching secara manual tidak mengeluarkan jaringan sama sekali atau tidak ketemu jaringan sama sekali. Kerusakan bisa disimpulkan ke IC WTR 2965 yang menggunakan IC WTR 2965 langsung saja diganti IC WTR-nya. Ya, sudah terkoneksi. Kita coba ke operator dulu, apakah bisa terkoneksi ke operator dengan cara cek pulsa, dan sudah terkoneksi, berarti jaringan aman dan 4G-nya juga langsung nyala. Nah, begitulah. Berarti di IC WTR 2965 memang sering menjadikan masalah handphone no sinyal atau sinyal disilang atau tidak ada sinyal. Ya, ini langsung kita eksekusi dan langsung berhasil ya, diganti IC WTR 2965. Kecil tapi bisa membuat handphone ini tidak berguna sama sekali. Ya, bukan tidak berguna tapi kehilangan jaringan alias no sinyal. Ya, kita cek terlebih dahulu yang lainnya karena tadi setelah kita bongkar harus kita cek keseluruhan handphone ini supaya tidak kita kembalikan, tidak ada yang error. Oke, baik teman-teman, begitulah tadi penyelesaian Redmi 4X, handphone jadul yang sinyalnya hilang. Dengan kita ganti salah satu komponennya langsung bisa normal kembali. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.